Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, hamabad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya. Kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, perang Uhud ini membawa dampak yang sangat signifikan, yaitu dampak yang tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Jadi wibawa mereka jatuh. Maka orang-orang yang tidak begitu senang dengan Islam, walaupun dia menyatakan keislamannya, mereka justru mengatakan, ternyata bisa kalah juga. Lah katanya punya Allah yang maha perkasa, maha kuat. Lah kok kalah? Jangan-jangan ini agama palsu. Atau Muhammad itu hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai Rasul. Nah, kira-kira begitulah ucapan daripada orang-orang munafik. Jadi sekali lagi saya ulang sedikit bahwa ketika perang Uhud itu, di antara seribuan yang berangkat, itu ada 300 orang yang kembali, yaitu dipimpin oleh Sinten? Barangkali masih ingat? Abdullah bin Ubay. Ini kembali ke Madinah, tidak ikut perang. Para jamaah rahimakumullah, melihat yang demikian itu, kemudian beberapa suku di antara suku-suku yang berada di luar Madinah, mereka kemudian berancang-ancang untuk menyerang Madinah. Kesempatan ini, setelah kalah, kira-kira masih dalam keadaan lemah, mari kita serang. Itu kira-kira begitu. Termasuk orang-orang Yahudi dan termasuk pula orang-orang munafik. Ini memperlihatkan permusuhannya. Nah, apa kemudian hikmahnya di kekalahan di perang Uhud itu? Apakah ada hikmahnya? Ada. Allah hendak menyaring mana orang yang ikut-ikutan masuk Islam karena ketokane menguntungkan, dan mana yang ikut beneran, mana orang-orang yang munafik dan mana orang-orang yang Islam beneran. Maka di situ nanti terlihat. Dari segi omongannya sudah terlihat. Jarene napa wau? Punya Allah yang maha perkasa. Ya ternyata kalah. Itulah omongan-omongan daripada orang-orang munafik. Kemudian yang berinisiatif untuk menyerang Madinah, yang pertama kali adalah Bani Asad namanya. Suku Asad. Asad niku napa, Pak? Asad niku artinya singa, suku singa. Mereka untuk menunjukkan keberanian-beraniannya itu seringkali menggunakan nama binatang. Para jamaah rahimakumullah, melihat gelagat tersebut, setelah ada laporan, maka kemudian Nabi segera memerintahkan Abu Salamah Al-Mahzumi beserta 150 sahabat untuk mendahului menyerang Bani Asad. Nah, mendapat serangan yang mendadak tersebut,
sementara persiapan mereka belum matang, kedahuluan misalnya. Maka kemudian Bani Asad ini kocar-kacir, lari dari perkampungannya. Maka ancaman Bani Asad segera dapat dipadamkan. Jadi Abu Salamah tadi itu berangkat posisi dalam keadaan masih luka-lukanya yang di perang Uhud itu masih dalam keadaan belum sembuh total. Bahkan setelah penyerangan Bani Asad itu, Abu Salamah ini kemudian terinfeksi dan meninggal. Dan beliau memiliki seorang istri yang dijuluki dengan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini nanti akan diperistri oleh Nabi. Nah, untuk proses pernikahannya kapan-kapan kita lanjutkan. Para jamaah rahimakumullah, maka kemudian ada suku Hudzail, Bani Hudzail. Pemimpinnya bernama Khalid bin Sufyan Al-Hudzaili. Ini juga berniat untuk menyerang Madinah. Maka Rasulullah mengutus seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Kemudian ditawari oleh Nabi, wahai Abdullah bin Unais, berapa pasukan yang engkau butuhkan? Lalu apa jawab Unais? Jawabannya luar biasa. Saya ini biasanya kerja sendiri ya Rasulullah. Cukup saya sendiri. Cukup saya sendiri yang berangkat ke Bani Hudzail. Sebab karakter dari suku Hudzail ini, begitu pemimpinnya kena, maka dia sudah takluk. Kalau Bani Asad tadi begitu pemimpinnya dapat, nanti ada yang ganti. Tetapi suku Hudzail ini, begitu pemimpinnya kena, nanti semuanya sudah takluk. Maka berangkatlah Abdullah bin Unais ini sendiri. Lama sekali tidak kembali-kembali. Sekitar 2 minggu kira-kira. Kemudian setelah 2 minggu itu beliau muncul dan menghadap Nabi. Kemudian beliau mengatakan, sudah beres ya Rasulullah, dengan membawa kepala daripada pemimpin suku Hudzail. Jadi pokoknya dipenggal. Setelah dipenggal itu kemudian diperlihatkan pengikut-pengikutnya. Sudah tidak ada yang berani. Kemudian dibawa ke Madinah. Jadi suku Hudzail sudah takluk dengan 1 orang saja. Para jamaah rahimakumullah, kemudian ada peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Bi'rur Raji'. Pada bulan Safar, kalau tadi Muharram sekarang Safar, tetap di tahun ke-4 Hijriah, ada beberapa orang dari suku Adhal dan suku Qorah namanya, datang kepada Nabi. Mereka mengabarkan bahwa di kaumnya ada beberapa orang yang sudah masuk Islam. Untuk itu mereka memohon kepada Nabi untuk mengirim beberapa sahabat dalam rangka untuk mengajari mereka tentang Islam dan tentang Al-Quran. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini tentu kabar mengembirakan bagi Nabi. Maka Nabi segera mengutus jumlahnya kalau tidak salah 6 sahabat yang dipimpin oleh Marsad bin Abi Marsad. Jadi Marsad ini dulu yang waktu perang Badar gantian sama Nabi, gantian naik onta. Sayyidina Ali, Nabi dan Marsad itu gantian. Setiap beberapa waktu berjalan itu ganti 1 orang ini karena kendaraannya masih sangat terbatas. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah 6 orang ini berangkat bersama dengan suku Adhal dan suku Qorah, ternyata mereka dibawa ke tempat yang bernama Bi'rur Raji',
yang itu dekat dengan suku Hudzail. Yang kepala sukunya tadi sudah dipenggal oleh Abdullah bin Unais. Kemudian orang-orang dari suku Qurrah dan Azhal ini kemudian menghubungi orang-orang Hudzail dan mereka menyiapkan tentara 100 orang dengan senjata panah. Kemudian disuruh nyusul sahabat-sahabat Nabi yang sudah berangkat tadi. Para jamaah rahimakumullah, melihat ada sesuatu yang tidak beres, kok di sana ada banyak orang dan seterusnya, maka keenam sahabat ini kemudian lari ke atas bukit. Kemudian mereka dikejar dan dikepung. Jadi mereka tidak berani naik ke atas bukit. Kalau naik soalnya berbahaya. Setelah lama dikepung, nggak turun-turun, maka orang-orang yang mengepung itu mengatakan, kalian turunlah. Kami berjanji jika kalian turun maka kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Kira-kira janji ini temenan mboten, Pak? Kira-kira mboten nggih. Dikhianati nanti. Maka kemudian dari 6 orang ini, 3 di antara mereka kemudian mengatakan mereka pasti akan berkhianat dan mereka melawan. Maka 3 ini kemudian gugur. Setelah 3 gugur, kemudian mereka kembali menawari, wahai kalian yang masih hidup, silahkan kalian turun. Kalian nanti akan selamat. Nah, beneran ya. Maka kemudian ketiganya turun. Begitu turun, orang-orang dari suku Hudzail ini tadi sudah menyiapkan tali yang biasanya digunakan untuk mengikat para tawanan. Maka kemudian yang satu, 3 orang ini, 3 sahabat ini, yang satu kemudian tidak mau melawan, ya. Kemudian terbunuh, dan yang 2 berhasil ditangkap, yaitu Zaid bin Adzasinah dan Khubab bin Adi. Ini kemudian ditangkap, diikat, dan dibawa ke Mekah. Untuk apa? Dijual. Dijual sebagai tawanan. Kepada siapa mereka dijual? Kepada orang-orang yang paling dendam kepada mereka. Karena keluarganya terbunuh di medan Badar. Dan kebetulan orang-orang ini, yaitu Zaid bin Dasinah dan Khubab bin Adi, ini adalah 2 orang di antara orang yang banyak membunuh kerabat-kerabat mereka. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka Zaid bin Ad-Dasinah ini dibeli oleh orang yang bernama Sufyan bin Umayyah. Sufyan bin Umayyah. Kemudian dibunuh. Jadi beli orang terus dibunuh. Sebab Zaid inilah orang yang ikut membunuh ayahnya di waktu perang Badar. Siapa ayahnya? Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Dia adalah majikan daripada Bilal. Bilal bin Rabah ini. Nah, sementara Khubab bin Adi itu dibeli orang yang bernama Hujar bin Abu Ihab At-Tamimi. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara tanpa dikasih makan. Ini Khubab. Nah, ternyata Allah menunjukkan karomahnya, yaitu karomah dari Khubab ini. Begitu orang-orang Quraisy ini melihat bagaimana keadaan Khubab, sudah lemes atau sudah meninggal, ternyata di sampingnya ada buah anggur. Padahal waktu itu musimnya adalah musim dingin. Buah anggur itu kalau berbuah di musim panas, itu musim dingin. Nah, kemudian bagaimana nasib daripada Khubab bin Adi ini?
Dan bagaimana kisah-kisah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.